syarat akhirnya kepemimpinan pengurus. Bab 6 Dewan Syuro. Fungsi Dewan Syuro itu di PP tadi, khusus PP ya, adalah lembaga tertinggi organisasi yang berfungsi sebagai Dewan Musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi organisasi. Sifatnya konsultatif, bukan koordinatif. Dia tidak bisa memerintah pengurus BPH, tetapi dia memberikan konsultasi, syuro, pandangan-pandangan dan seterusnya. Menyetujui dan sebagainya, termasuk menyetujui ya. Anggota Dewan Syuro ini saya kira di wilayah nggak ada ini ya, cuma di pusat saja anggota Dewan Syuro. Saya tidak usah jelaskan di sini. Tugas Dewan Syuro itu tadi, silakan dibaca sendiri karena ini di pusat, tidak terkait wilayah, saya tidak jelaskan. Kemudian tugas pengurus pusat dan lembaga kelengkapan. Ini saya bacakan karena ini penting untuk berkoordinasi dengan pusat. Pengurus pusat adalah lembaga pelaksana tanfidhiyah organisasi KADI pada tingkat pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan organisasi dengan masa kerja 5 tahun ya. Kerja 5 tahun. Masa kerja selama 5 tahun. Dewan Penasehat ini tugas pengurus pusat ya. Terus pasal 18, pasal 19 pengurus pusat. Pengurus pusat beranggotakan sebagai ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, dan beberapa sekretaris. Jadi ketua umum ini, beberapa ketua itu ketua bidang ya. Ini beberapa ketua. Sekarang ini ketua umum saja, belum ada beberapa ketua. Lalu kemudian sekretaris jenderal, beberapa sekretaris, ada 3 sekretaris sekarang di pusat. Sekretaris Wasekjen 1, Wasekjen 2, sampai Wasekjen 3. Bendahara umum, beberapa bendahara juga begitu, Pendum 1, 2, dan 3. Ketua bidang dan beberapa kepala departemen dengan beberapa anggota. Jadi kita sekarang ada 7 bidang. Tadinya 5, ya sebelum kepengurusan baru ini. Tadinya 5, sekarang 7 bidang. Dan setiap bidang itu padat luar biasa dengan tugas yang sangat besar. Di bawah bidang itu ada departemen. Alhamdulillah sekarang ini setiap bidang ada minimal 3 departemen. Sekarang di PP ya, setiap bidang ada 3 departemen, ada 4 departemen. Sehingga membutuhkan banyak SDM ya. Beda dengan nanti di PW, kalau PW hanya beberapa departemen, tidak ada bidang. Kalau PW langsung departemen, tidak ada bidang. Pasal 20 lembaga kelengkapan. Lembaga kelengkapan adalah seperangkat departementisasi yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan merekomendasikan kebijakan strategis untuk kemajuan, untuk mengajukan misalnya, untuk mengajukan organisasi IKA. Dewan Penasehat. Kenapa harus ada Dewan Penasehat? IPW, Usulai KADI, Banten misalnya. Ini Dewan Penasehat adalah lembaga kelengkapan organisasi berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, dan arahan serta merekomendasikan kebijakan-kebijakan strategis kepada pengurus pusat atau pengurus wilayah. Anggota Dewan Penasehat dipilih oleh pengurus pusat yang terdiri dari ulama, umaro, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pasal ini dapat dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa. Sampai tingkat desa ada. Yang bisa terjadi. Kalau antum punya TK, pengurus kelurahan atau pengurus desa, PD juga. Terus pasal 22 sekalian, pasal 22 Dewan Pakar. Apa itu Dewan Pakar? Dewan Pakar adalah lembaga kelengkapan organisasi yang berfungsi memberikan pertimbangan, masukan, dan merekomendasikan kebijakan strategis atas masalah bangsa dan keumatan kepada pengurus pusat atau pengurus wilayah, pengurus daerah. Pengurus wilayah saja, karena Dewan Pakar tidak ada di PD dan PC, hanya sampai pada PW. Tugasnya ini tadi
memberikan pertimbangan, masukan dan merekomendasikan kebijakan strategis atas masalah bangsa dan kekuatan kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat ya, kalau yang di pusat. Anggota Dewan Pakar dipilih oleh pengurus pusat, kalau di wilayah dipilih oleh pengurus wilayah yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, ya, ulama, tokoh masyarakat, dan atau para ilmuwan yang memiliki integritas. Ya. Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Nah ini ternyata di sini ada sampai kabupaten ya. Maaf tadi berarti ada kontradiksi kan. Sampai kota saja. Ya. PC nggak ada, perubahan nggak sampai masuk lagi sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian bab ke-8 organisasi wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Nah, ini sudah terkait antum. Pengurus wilayah adalah satu organisasi wilayah didirikan pada tingkat provinsi berkedudukan di kota provinsi. Jadi kantor antum harus di ibu kota provinsi. Nah, kalau Banten itu berarti Serang ya? Serang. Jangan serang, serang. Bukan serang ya, serang. Kalau serang itu pertempuran. Kalau bisa sampai nanti punya sendiri, ya, punya markas dakwah sendiri, insya Allah. Bisa dibiayai oleh APBD masing-masing. Kalau Jakarta itu sudah mendapat APBD tahun ini, bahkan provinsi-provinsi yang lain sudah bekerja sama dengan apa itu? Basnas. Bank daerah, enggak, bukan Basnas saja. Jadi dia memang gubernur langsung, tidak pengembangan daerah itu, pengembangan agama, bidang pengembangan agama. Mereka dapat mobil kalau di Palu selesai itu mereka dapat mobil plat merah. Ya, lebih dari jadi ikan ini resmi di provinsi-provinsi, di pusat resmi gitu ya, di pusat resmi, apalagi di provinsi. Jadi kalau sudah pusat resmi, provinsi resmi, antum diperkenankan mengajukan dana APBD untuk membiayai gerakan IKADI atau program IKADI yang ada di provinsi Banten, dan itu harus diterima oleh pemerintah karena sudah resmi IKADI ini sebagai ormas besar, salah satu ormas besar itu. Kalau antum nanti gimana proposalnya nanti bisa dibantu oleh sekjen, ya, kemudian bisa tukar pikiran dengan pengurus wilayah yang sudah mendapatkan APBD dari gubernur dari provinsi. Dan kemudian yang berikutnya struktur pengurus wilayah beranggotakan sebagai berikut: ketua, sekretaris, dan beberapa sekretaris. Jadi ada ketuanya satu, sekretarisnya bisa lebih dari satu, ya, sekretaris satu, sekretaris dua. Karena kerja sekretaris ini berat sekali. Yang ketiga bendahara dan beberapa bendahara. Jadi antum bisa bendahara satu, bendahara dua, bendahara tiga, sampai 5 tidak ada masalah. Yang penting bendahara ini bekerja dan bisa membuat program fundraising untuk proses dakwah di provinsi Anda. Beberapa ketua departemen, dan beberapa anggota. Jadi ketua departemen langsung anggota. Tapi kalau antum buat ada sekretarisnya silakan. Ketua departemen sekretarisnya langsung anggota. Silakan. Tapi kalau beberapa ketua departemen dengan beberapa anggota, berarti juga setelah ketua departemen langsung anggota. Ya. Departemen ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Lalu kemudian mekanisme pemilihan ketua, mekanisme pemilihan ketua pengurus tingkat wilayah dan kelompok organisasi diatur dalam anggaran rumah tangga. Cara memilihnya nanti ada di anggaran rumah tangga. Kita sekarang lagi bahas anggaran dasar. Forum pengambilan kebijakan. Ini bab forum pengambilan kebijakan. Pasal 25 musyawarah. Ya, musyawarah adalah forum pengambilan kebijakan organisasi yang diselenggarakan oleh semua elemen struktur organisasi kami. Tidak boleh tanpa syuro mengambil keputusan. Musyawarah IKADI terdiri dari musyawarah nasional, musyawarah dewan syuro, musyawarah nasional luar biasa, musyawarah wilayah, muswil.
Sekarang antum akan lakukan. Lalu kemudian pasal 24 organisasi tingkat daerah, cabang dan ranting. Ya sampai ranting ya, ADRT-nya menunjukkan sampai ranting. Satu, pada tingkat kabupaten kota madya didirikan organisasi daerah bertujuan ibu kota kabupaten kota madya. Ya. Di Banten ada berapa kabupaten kota? 8. Berarti harus ada 8 PD ya, dan berkedudukan di kotanya. Kalau misalnya Tangerang harus di kota Tangerang. Lengkap, alhamdulillah. Pada tingkat kecamatan didirikan organisasi cabang yang bertujuan di ibu kota kecamatan. Berapa kecamatan disesuaikan? Ya. Kecuali seperti di Sulawesi, Irian Jaya, Papua itu agak susah. Setiap kecamatan karena hampir semua Nasrani. Boleh nanti ada mandanya apa boleh tak? Nasrani jadi ketua PC Ikatan Jaya. Susah itu. Tapi kalau langsung kan rata-rata Muslim, mudah-mudahan terpenuhi semua kecamatan. Ada tingkat desa kelurahan memberikan organisasi ranting yang berkedudukan di kota desa kelurahan. Ya. Sampai tingkat desa. Namanya PR ya, pengurus ranting. Bukan PD tapi pengurus ranting. Jadi PP, PW, PD, PC, PR. Terakhir PR. Struktur pengurus daerah, struktur pengurus cabang, dan struktur pengurus ranting, nah ini sudah PR, beranggotakan sebagai berikut. Jadi daerah selain PP dan PW, PD, PC dan PR, strukturnya sebagai berikut: ketua, sekretaris, dan beberapa sekretaris. Jadi bisa lebih dari satu sekretarisnya, bendahara dan beberapa bendahara. Lalu yang keempat, beberapa ketua departemen atau seksi, bisa seksi, bisa departemen. Kalau desa seksi ada. 5. Mekanisme pemilihan ketua dan kelengkapan organisasi bagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 9, forum pengambilan kebijakan. Musyawarah adalah, nah ini tadi sudah ya, ulang ya. Tapi untuk wilayah sampai ada musyawarah daerah, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting ada. Terakhir, hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah organisasi gadis bagaimana dimaksud pada pasal ini diatur juga dalam anggaran rumah tangga. Pasal 10, bab 10, pasal 20, lembaga otonom. Nah, ini yang terakhir. Lembaga otonom ialah lembaga yang berada dalam organisasi IKADI yang memiliki wewenang mengatur rumah tangga sendiri dengan pengaturan dan pengawasan oleh pengurus pusat IKADI. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga otonom disusun oleh lembaga otonom masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKADI. Jadi silakan bikin otonom, lembaga otonom, tapi berdasarkan ADRT. Pembentukan dan pembubaran lembaga otonom ditetapkan oleh pengurus pusat. Jadi kalau untuk buat, lalu kemudian untuk membuatkan harus disetujui oleh PP dulu. Begitu juga membentukannya. Jadi kalau antum membuat lembaga otonom, konsultasi dulu ke pengurus pusat. Maksud dan tujuan lembaga otonom tadi adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas, pengembangan dan perluasan organisasi tadi. Ketentuan lain mengenai lembaga otonom tadi diatur dalam undang-undang. Bab 11 pasal 27 kekayaan dan keuangan organisasi. Kekayaan organisasi. Pasal 27, kekayaan dan keuangan organisasi adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah, halal, boleh haram, dan legal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan program IKAN. Pasal 28 sumber keuangan. Nah, ini sumber keuangan. Keuangan dan kekayaan IKAN diperoleh dari uang pangkal, iuran, dan bantuan. Jadi antum boleh mengambil uang pangkal, uang iuran, dan bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan hibah. Sekarang kita punya lembaga wakaf sendiri, punya las sendiri. Bekerja sama dengan IZI, kita punya las. Lembaga zakat dan infak ya. Kemudian lembaga zakat wakaf juga punya kita. Kemudian usaha-usaha perekonomian milik organisasi IKADI. Jadi kalau antum punya usaha, di situ ada wakaf, lalu kemudian investasi, nah itu bisa menjadi sumber perekonomian IKADI.
selama wakafnya ke IKAD. Kalau bisa wakaf itu misalnya dari perorangan. Kalau bisa kita utamakan ke IKAD dulu daripada yayasan kita sendiri. Silakan berwakaf ke IKAD. Tadi sudah punya lembaga wakaf sendiri yang disahkan oleh DWI, Badan Wakaf Indonesia. Hasil badan usaha milik organisasi IKAD ya. Itu saja ada Kopsagi, ada apa namanya, travel umroh itu, haji dan umroh, sumber-sumber lain halal, legal dan tidak ilegal. Hubungan keorganisasian, hubungan antar organisasi. IKAD sebagai organisasi kemasyarakatan menyatakan diri merupakan bagian tak terpisahkan dari organisasi masyarakat Islam yang ada di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah ormas, bukan lagi ikatan profesi. Untuk merealisasikan kemaslahatan umat, IKAD melakukan hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian hubungan antar lembaga organisasi tingkat pusat dan lembaga tingkat pusat dengan lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian anggaran rumah, sekarang bab 10 ke 13 anggaran rumah tangga. Jadi sebelum ke anggaran rumah tangga, baiknya kita tanya jawab dulu, ada mungkin yang tidak dipahami. Karena anggaran dasar itu namanya anggaran dasar, dia menjelaskan terkait dasar-dasar hukum, dasar-dasar organisasi, dasar-dasar kebijakan organisasi dan seterusnya. Adapun anggaran rumah tangga ini sudah bicara tentang hal-hal yang terkait dengan proses, terkait dengan teknis